Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023. Minggu kedua sesudah Pentakosta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Bapa kami, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik telah melakukan kami. Kami bersyukur Tuhan kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Ya Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kebutuhan kami saat ini adalah Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang kita akan baca dan merenungkan bersama. Ampuni dosa kami dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 21 dan 22 yang menyatakan, "Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah kuasa Tuhan itu besar. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman adalah ayat pokok, yaitu ayat 22. Perdebatan pernah terjadi antara otoritas Gereja Katolik Roma dengan Galileo Galilei ketika berbicara tentang bentuk bumi. Gereja ngotot menyatakan bahwa bumi itu datar. Jika kita berjalan terus tanpa henti, maka pada suatu titik kita akan bertemu dengan jurang yang dalam dan akan jatuh. Sedang Galileo Galilei menyatakan bumi itu bulat berdasar pengamatan dan alat teleskop sederhana yang dibuatnya sendiri. Saat itu Galileo Galilei dituduh sesat dan dipaksa harus mencabut keyakinannya bahwa bumi itu bulat. Manakah yang benar? Peralatan modern dan perkembangan ilmu astronomi menguatkan teori bahwa bumi itu bulat. Akan tetapi sesungguhnya Alkitab sendiri telah menyatakan demikian. Nabi Yesaya misalnya menyatakan bahwa Tuhan bertahta di atas bulatan bumi. Dialah yang menciptakan segalanya dan yang telah meletakkan dasar bumi seorang diri. Sejalan dengan itu, Tuhan jugalah yang membentangkan langit bagaikan membentangkan kain dan memasang langit seperti memasang kemah kediaman. Membayangkan semua itu seharusnya menyadarkan kita akan betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Sayangnya kita seringkali berlaku seperti rakyat Yehuda yang tidak menyembah Tuhan dengan tulus dan rendah hati.
hidup kita masih membuka ruang bagi masuknya ilah-ilah lain. Bahkan dengan penuh kesombongan, kita menantang Tuhan dengan berkata, "Bisa apa Tuhan kalau saya berbuat dosa? Bisa apa Tuhan kalau saya berbuat dosa?" Padahal Tuhan memiliki kuasa atas hidup dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita lupa bahwa kita adalah ciptaannya dan kefanaan adalah hakikat kita. Jika demikian, patutkah kita menyombongkan diri di hadapannya? Amin. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait yang kedua. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat kitab Yesaya pasal 40 ayat yang 21 dan 22. Kami mohon kiranya Tuhan sertai langkah kami agar selalu melakukan kebaikan bagi sesama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam sorga di pagi hari ini kami bersatu hati untuk mendoakan sebagian keluarga jemaat GBB Hosiana, keluarga Bapak Adi Teguh Widodo, keluarga Bapak Adi Uno, dan keluarga Bapak Yusak Onmas. Ya Tuhan Yesus Kristus, Kami tahu Tuhan mengenal setiap keluarga ini pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi keluarga ini. Kekuatan sehat dan hikmat dari Tuhan kini terus menjadi bagian dari keluarga ini. Ya Tuhan Yesus, mungkin di tengah-tengah keluarga ini ada pergumulan, tapi kami yakin percaya Tuhan sudah menjawab setiap permohonan keluarga-keluarga ini. Kami mohon perkenanan Tuhan, kasihanilah dan berkatilah terus keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini juga bersatu hati untuk mendoakan PLK pelayanan anak. Kami yakin Tuhan unit misioneri ini dibentuk gereja dengan maksud dan tujuan untuk terus tetap peduli, memiliki komitmen dan mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang adalah penerus gereja. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak yang ada di GBB Hosiana. Kami berdoa agar mereka bertumbuh, berkembang sehat, pintar dan kuat. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Pun juga setiap orang tua yang menjaga dan mendidik mereka, kiranya Tuhan berkati senantiasa. Berikan roh perhatian khusus, perhatian ekstra, kesabaran, kasih sayang yang tulus demi pertumbuhan anak-anak ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus PLK PA, kakak-kakak lain yang ada, yang dengan rela hati dan tulus ikhlas mengajar dan membimbing anak-anak ini Tuhan. Tuhan kiranya tambah-tambahkan terus kepada mereka hikmat dari Tuhan, kesabaran, kekuatan, kesehatan, agar mereka senantiasa dapat melayani dengan penuh sukacita. Memberkati setiap kakak-kakak lain yang ada Tuhan, pribadi pas pribadi, keluarga mereka, studi, pekerjaan, dan setiap apa yang diusahakan. Tuhan kiranya buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga datang kepadamu Tuhan, bergumul sebagai jemaat GBB. Kami mendoakan setiap majelis sinode GBB yang ada, yang Tuhan sudah pilih untuk melayani lebih sebagai majelis sinode. Pendeta Dr. Andes Paulus Kresor Mambi sebagai ketua, serta seluruh fungsionaris majelis sinode sampai tahun 2005. Ya Tuhan, tambah-tambahkan terus hikmat marifat kepada orang-orang pilihan Tuhan ini,
hati yang tulus melayani, serta roh persatuan dan kesatuan agar dalam memimpin gereja GPB ini dapat lebih menjangkau jiwa-jiwa untuk bertobat kepada Tuhan, serta jemaat GPB semakin bertumbuh di Indonesia. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sebagai jemaat GPB Hosiana bergumul untuk jemaat yang mungkin kurang mendekatkan diri dalam kegiatan gereja, mungkin yang kurang aktif. Tuhan lebih mengetahui hati dan pikiran mereka serta alasan mereka yang kurang aktif. Ajarkan kami sebagai jemaat maupun presbiter untuk lebih mawas diri, sadar betul bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Berdoa juga untuk majelis jemaat yang dengan kerendahan hati kiranya mau mendengarkan apa yang menjadi hambatan atau pergumulan jemaat ini, sehingga kedepannya agar jemaat ini lebih mendekatkan diri dalam kegiatan gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk setiap PLKT yang ada di GPB Hosiana, PKB, PKP, GPP, TPA, dan PKLU. Mendoakan juga setiap rencana program-program yang ada, pengurus PLKT yang ada terus berkati, kerjasama yang baik, serta pengertian selalu menjadi bagian mereka dalam menjalankan tugas pelayanan. Dan juga seluruh bidang-bidang pelayanan yang ada, bidang teologi, PLKes, kerja dan masyarakat, bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya insani dan pendidikan peran keluarga, serta bidang informal dan juga bidang PIG. Semua program pelayanan yang telah dibuat berkenan Tuhan memberkati, buat berhasil, buat buka-buka jalan agar jemaat semakin diberkati Tuhan. Seluruh pelayanan ada berikan persatuan dan kesatuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala aktivitas dan usaha kami sepanjang hari ini, kehidupan dan pernikahan kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan saja. Berkati kegiatan kami di akhir minggu ini, berkati setiap waktu yang kami gunakan bersama keluarga. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, ampunikan dosa kami dan pelanggaran kami agar kami layak bermohon kepada-Mu ya Tuhan. Bukanlah kehendak kami jadi Tuhan, kiranya kehendak Tuhan saja yang jadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Sabda Binamat hari ini. Selamat beraktivitas, selamat happy weekend, Tuhan Yesus memberkati.